Shalom bagi kita semua. Matius 5, Matius 15 ayat 21 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Puji Tuhan, saudaraku. Yesus datang ke daerah Tirus dan Sidon, yaitu wilayah di sebelah utara Israel, di luar Israel. Dan ketika itu datang seorang perempuan Kanaan, dan dia mengenal Yesus. Sekalipun dia bukan orang Israel, sekalipun dia bukanlah umat Allah, bukan umat yang menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi dia mengenal Yesus. Dia mengenal Yesus dari kabar-kabar yang tersiar tentang Yesus. Bahkan saya percaya dia adalah orang yang percaya, sekalipun dia bukanlah umat Israel, percaya kepada Yahweh, kepada Allahnya Israel. Seperti Rahab, seorang perempuan yang ada di pinggiran kota Yeriko, seorang perempuan sundal yang menyelamatkan dua pengintai yang diutus oleh Yosua untuk mengintai kota Yeriko. Dia mengenal Allahnya Israel, mengenal sepak terjangnya Tuhan itu. Ketika mereka menyertai bangsa Israel, dia tahu apa yang sedang terjadi. Dia tahu, dia mengerti keadaan ketika itu, dan dia tahu bahwa Allahnya Israel itu Allah yang benar. Sehingga dia mengatakan kepada kedua pengintai itu, "Aku tahu bahwa Allahmu telah menyerahkan kota ini kepada kalian. Sehingga ingatlah aku nanti dan keluargaku ketika kalian datang merebut kota ini." Jadi perempuan itu sekalipun orang Yeriko, bukan bangsa Israel, dia tahu kabar-kabar tentang Israel dan keperkasaan Tuhan itu. Dan dia memiliki pengetahuan yang baik bahwa Tuhan yang disembah oleh bangsa-bangsa, Tuhan yang benar itu ada di Israel. Ya. Begitu juga dengan perempuan Kanaan ini. Sekalipun dia bukanlah bangsa Israel, bukanlah keturunan Abraham, tetapi dia percaya kepada Allah Israel. Dia percaya dan dia tahu bahwa Yesus adalah utusan dari Allah Israel. Utusan. Secara manusia, Yesus itu diutus, dan memang dia diutus oleh Bapa. Hanya yang menjadi perbedaan, kalau nabi itu diutus, memang nabi ada dari antara manusia sendiri. Ya, tapi kalau Yesus diutus, Yesus itu berasal dari Allah sendiri. Keluar dari Allah sendiri, berasal dari Allah sendiri, yaitu roh.
yang berasal dari Allah, yaitu firman-Nya, firman kebenaran, turun ke dunia menjadi manusia. Itu bedanya. Sama-sama diutus, tetapi Yesus adalah Allah itu sendiri, ya, firman-Nya yang datang ke dunia menjadi manusia. Jadi perempuan ini mengatakan, Tuhan, tolonglah aku. Dan dia berteriak-teriak. Yesus membiarkannya. Kenapa dibiarkan? Memang ada kalanya iman kita diuji, Bapak Ibu. Iman kita diuji. Tidak selalu begitu kita berteriak, berseru, langsung dijawab. Tidak selalu. Meskipun ya ada Tuhanlah yang tahu. Ada kasus-kasus ya seketika bisa dijawabnya. Kenapa Tuhan izinkan ini, peristiwa ini terjadi? Supaya memang untuk ditulis, menjadi bagian dari Alkitab ini, menjadi pelajaran bagi kita bahwa seorang perempuan Kanaan saja bisa percaya, bisa tidak mudah dia menyerah. Ya, tidak mudah dia menyerah. Dia begitu mengenal Yesus. Dia tahu Yesus ini akan sanggup menyembuhkan anakku. Sekalipun dia diuji, aku datang hanya untuk orang Israel. Aku datang untuk menyelamatkan sisa-sisa Israel apa? Orang-orang yang hilang dari Israel. Artinya Yesus mencoba menguji imannya. Terus apakah Yesus berbohong? Tidak. Memang Yesus datang untuk orang Israel, ke tengah-tengah bangsa Israel. Sebagaimana janji Allah kepada Abraham, bahwa dari Abraham akan muncul nanti berkat. Sehingga Yesus ya muncul dari tengah-tengah keturunan Abraham, yaitu Israel. Dan Yesus menguji, dan bukan berarti Yesus itu hanya untuk Israel, tidak. Karena pada akhirnya nanti pengikut Yesus itu murid-muridnya, orang yang percaya kepadanya akan memberitakan Injil ke seluruh dunia. Ya. Tetapi pribadi Yesus itu muncul dari Israel dan datang kepada orang Israel. Tetapi perempuan Kanaan ini tidak menyerah. Tidak menyerah. Tuhan, kasihanilah aku, katanya. Dan Yesus mengatakan lagi, tidak patut mengambil roti yang seharusnya untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Diuji lagi yang kedua kali. Sebenarnya ini ujian yang ketiga. Ujian yang pertama itu dia didiamkan. Dia tidak dipedulikan. Yesus tidak menjawab. Ujian yang kedua, Yesus mengatakan, aku datang bukan untukmu, tetapi untuk orang Israel. Dan dia tidak menyerah. Tuhan, kasihanilah, anakku sangat menderita, dia kerasukan setan. Dan yang ketiga, tidak patut memberikan roti kepada anjing. Wah, berarti seakan-akan perempuan ini anjing. Orang Israel adalah anak Allah, pilihan Allah, umat Allah. Di luar Israel itu adalah seperti anjing. Dan dia tidak menyerah. Benar Tuhan, tetapi anjing itu makan dari rema-rema yang jatuh dari meja tuannya. Anjing itu pun makan dari sisa-sisa makanan dari tuannya itu. Dan Yesus berkata, hai ibu, besar imanmu. Ujian berhasil dilewati. Ketiga ujian itu berhasil dilewati. Yang pertama-tama diabaikan, seakan-akan tidak dipedulikan. Yang kedua, bahwasanya aku datang bukan untukmu tetapi untuk Israel. Dan yang ketiga, tidak baik memberikan roti kepada anjing yang seharusnya untuk anak-anak. Dan ibu ini berhasil melewati ujian Yesus. Kita juga harus diuji. Dan kita harus memiliki roh yang tangguh seperti yang dimiliki oleh ibu ini. Tidak menyerah sampai sesuatu terjadi. Begitu juga yang dialami oleh perempuan yang 12 tahun pendarahan. Asal ku jamah saja ujung jubah Yesus, aku akan sembuh. Dan dia merangkak dari kaki orang-orang yang berkerumun mengelilingi Yesus sampai dia berjuang menyentuh jubah Yesus hingga dia sembuh seketika. Imannya itu hidup, imannya itu membangkitkan semangat dia, keberanian membangkitkan kekuatan dia sampai tujuannya tercapai, sampai dia menyentuh Yesus dan kuasa itu bekerja mengalir dari Yesus sendiri dan memberikan kesembuhan. Dan Yesus mengatakan, hai ibu, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Tuhan Yesus memberkati.